kepada keluarga, kepada para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, acara Tabligh Akbar bersama Buya Yahya bertempat di Masjid Raya Sumatera Barat pada malam hari ini dimulai. Hadirin yang dirahmati Allah, acara ini disiarkan langsung dari Al-Bahjah TV. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran diiramakan, terdengar syahdu serta menggetarkan jiwa bagi insan yang mendengarkannya. Kita dengarkan dengan hikmat pembacaan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh saudara Novrion. Beliau juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran Korpri ke-6 tingkat nasional tahun 2022. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan bersama tablik akbar bersama Buya Yahya. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa salatullahi wa salamuhu ala ar-raufir rahim habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad al-amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina waj'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana wa ya ghafiradh dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga harapan dan panjatan doa semoga seperti Allah mempertemukan kita saat ini, kelak Allah mempertemukan kita di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh tidak ada keindahan yang sesungguhnya kecuali nanti di saat kita di surga. Akan tapi ketahuilah bahwa keindahan yang akan kita ketemukan di surga nanti muqaddimahnya adalah saat ini. Kapan hati kita bisa bertemu, saling pandang dalam cinta karena Allah, tidak ada benci di antara kita. Yang ada adalah harapan bahwasanya wajah-wajah yang kita lihat semoga itu wajah ahli surga. Jika di hati kita ada hati, jika hati kita seperti itu, maka sesungguhnya dia layak masuk surga. Ini majelis istimewa, insya Allah semuanya ahli surga. Siapapun, dari pejabat, rakyat, kaya, melarat, semuanya insya Allah di surga Allah. Sangat senang kami ditemani oleh Buya kita, Buya Mahyaldi Ansarullah, oleh gubernur kita, hadiri majelis. Kita jangan mau kalah hadir majelis. Alhamdulillah semakin berkah semuanya dengan kehadiran semua merindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di saat melihat wajah-wajah begini, semoga wajah-wajah ini yang menjadikan kami selamat. Jadi kalau ada ustaz keliling itu bukan bagi-bagi surga, wahai hamba Allah, akan tapi sesungguhnya mengejar surga. Jangan-jangan surga kami dibawa oleh hamba-hamba yang ada di sini yang wajahnya ceria dengan senyum-senyumnya ahli surga, senyumnya orang yang saling mencintai karena Allah, dan hendaknya hidup kita seperti itu. Nabi merindu hamba-hamba yang hidupnya di dunia dengan penuh cinta. Maka dengan hidup dengan penuh cinta ini bisa membangun dunia ini untuk melestarikan semesta dengan sebaik-baiknya, bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam, bukan dengan hasud. Kalau kita ingin membangun tata hati kita, dan untuk menata hati ini harus ada dasarnya. Dasar iman kepada Allah, ya, dasar bahwasanya ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hatinya ada Nabi Muhammad.
Kemudian jika kita menghadiri tempat semacam ini, yang kita inginkan bukan terpesonanya seorang pendengar dengan ceramah ustadznya, atau bahkan mungkin menangis terseduh-seduh dan sebagainya. Bukan itu. Akan tapi yang terpenting adalah apakah setelah kita menghadiri acara ini ada perubahan dalam hidup kita atau tidak. Jadi ada maksud kita ini berkumpul di tempat ini untuk mengambil rahmat Allah yang telah Allah janjikan. Allah akan curahkan rahmat bersama perkumpulan yang mulia. Lalu rahmat ini kita bawa pulang ke rumah kita, sehingga menjadilah seorang suami yang penuh kasih dengan istrinya, istri yang sangat lembut dengan suaminya, seorang bapak yang sangat peduli dengan anaknya, anak yang bekti kepada orang tua, berkat rahmat yang dibawa dari tempat mulia semacam ini. Sebelum bicara tentang ilmu, ada rahmat yang Allah curahkan. Akan tapi siapa yang mendapatkan curahan rahmat itu adalah yang memang dia rindu menghadiri tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di sini semuanya karena Allah. Gak ada yang bagi-bagi duit. Semuanya karena Allah. Harapannya adalah kita ini nanti adalah satu kelompok yang bergandengan tangan, yang tidak akan terpisahkan. Satu sudah masuk pintu surga, yang lain keseret, gak ada yang tertinggal satupun. Harapan kita seperti itu. Apa yang mengikat kita tadi? Boncengan tangan, boncengan hati, hati yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kita merenung berapa banyak pengajian yang sudah kita hadiri. Apakah itu hanya sekedar kegiatan-kegiatan zahir karena terlihat marak, gebiar dan sebagainya? Jika itu yang kita cari, kita akan sia-sia. Sebuah konser lebih dahsyat, lebih ramai lagi kok. Tapi yang kita cari harus ada. Maka biarpun majelis hadiri 10 orang, 5 orang, ketahuilah ini majelisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin berubah, diniati. Yang merubah hati kita siapa? Allah. Yang merubah perilaku kita siapa? Allah. Maka mumpung di tempat semacam ini, yuk kita niat, aku ingin belajar di sini, mengambil rahmat Allah, untuk mendapatkan curahan rahmat Allah dan ingin mendapatkan ilmu. Aku ingin berubah. Aku ingin berubah. Yang makanannya biasanya makanan yang haram, aku ingin berubah. Aku akan makan yang halal. Kerjaannya tidak baik. Mungkin ada di antara yang hadir di sini bekerja di tempat yang haram. Anda gak usah khawatir, kenyataannya Anda dibawa oleh Allah ke tempat mulia ini. Yang kerjaannya masih haram diizinkan oleh Allah menghadiri tempat yang mulia ini. Tinggal Anda ngadu kepada Allah, ya Allah, entaskan kami dari keharaman itu. Terus ngadu kepada Allah. Sadari dulu bahasanya Anda dalam keharaman. Bahkan mungkin di antara yang hadir ada orang yang banyak dosa. Bahkan mungkin tidak ada dosa kecuali pernah ia lakukan. Ketahuilah Anda saat ini bisa hadir ke tempat ini. Siapa yang membawa Anda? Allah. Husnuzanlah kepada Allah bahasanya saat ini Anda dipanggil oleh Allah. Karena Allah akan berikan taubat kepada Anda. Allah memberikan petunjuk kepada Anda. Siapapun Anda, tinggal kita insaf kepada Allah mah gampang. Sadari kalau aku berdosa, kerjaanku haram, terus tinggal ngadu kepada Allah, ya Allah, entaskan aku dari keharaman yang aku saat ini berada di dalamnya, ya Allah. Tidak ada siapapun untuk meninggalkan keharaman kecuali karena Allah pilih dia. Begitu sebaliknya, tidak ada seorang hamba yang bisa sujud sekali sujud atau berderma 1000 rupiah kecuali karena Allah pilih dia untuk berbuat baik. Jika tidak dipilih oleh Allah, akan bisa. Sehingga harus kita sadari tidak kurang dari 17 kali kita diajari oleh Allah, diajari oleh Rasulullah, diajari 17. Cuman mungkin kita tidak pernah sadar dalam bacaan-bacaan kita. Coba waktu kita melakukan sholat, pertama kali sholat kita setelah baca bismillah, alhamdulillah, setelah itu kita mengucapkan kalimat panjatan, kalimat-kalimat keinsyafan dan kalimat permohonan yang berbunyi begini, iyyaka na'budu,
kita insyaf. Ya Allah, kepadamu lah kami beribadah. Beribadah bermacam-macam model. Beribadah dengan jasad kita, beribadah dengan pikiran kita, beribadah dengan harta kita. Iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami mengabdi dan beribadah. Tapi ingat, kita enggak akan bisa melakukan itu semua kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka seketika itu juga kita memohon, wa iyyaka nasta'in, ya Allah kepadamu lah aku mohon, kami memohon pertolongan. Apa yang harus kita pahami? Anda bisa ke tempat yang baik ini karunia Allah yang harus Anda syukuri. Hadirkan, lintaskan di hati saat ini. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah telah kau bawa kami ke tempat mulia ini. Kalau Allah tidak menghendaki Anda, kalau Allah tidak menghendaki seseorang, biarpun di rumahnya punya mobil banyak, tukang pijet 10, seger buger dia, nggak ngantuk juga, nggak bisa hadir ke tempat ini kalau tidak Allah pilih. Tapi kalau sudah dipilih Allah, ada yang saat ini mungkin sedikit demam, sakit kepala dan sebagainya, memaksakan diri untuk hadir ke tempat ini karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita husnudzon. Ini adalah semua perkumpulan ahli surga Allah. Kemudian kita ingin membuat perubahan. Lalu dari mana kita memulai? Kesadaran. Dari mana kita mulai untuk buat perubahan? Sering kita mendengar istilah hablum minallah dan hablum minan nas. Urusan kepada Allah dan urusan kepada manusia. Ibadah ini ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah pengabdian seorang hamba untuk Tuhannya. Namanya pengabdian ini, ada pengabdian secara langsung kepada Allah, kita melakukan sujud rukuk. Ada pengabdian kepada hamba Allah karena Allah. Maka yang harus kita benahi hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Sehingga orang sering dengar tentang definisi takwa. Takwa itu hakikatnya adalah sederhana. Anda baik kepada Allah dan Anda baik kepada sesama manusia. Kepada Allah mudah, urusan pribadi antara kita kepada Allah. Tapi yang repot adalah urusan kita dengan sesama manusia. Ini yang harus kita benahi, dan ini silsilah panjang. Tapi kita harus sadar bahwasanya jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan, lalu Anda tidak baik dengan sesama manusia. Bahkan keimanan, iman yang sangat khusus, iman itu kan urusannya kepada Allah, kepada syariat Allah. Tapi keimanan kita ini ternyata dihubungkan dengan sesama manusia. Sesaat dihubungkan dengan tamu, sesaat dihubungkan dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus bisa menghormati tetangganya. Urusan tetangga dihubungkan dengan keimanan. Dan masih banyak hadis yang serupa yang menunjukkan begitu pentingnya kita urusan dengan sesama manusia. Jangan tertipu lalu banyak ibadah tapi ternyata kita suka nyakiti tetangga, nyakiti orang tua, nyakiti saudara, nyakiti teman kerja dan seterusnya. Maka dialah orang yang bangkrut. Orang bangkrut disabdakan oleh Nabi, atadruna manil muflis. Nabi pernah bertanya kepada sahabat Nabi, siapakah orang bangkrut? Kalau kita memahami orang bangkrut adalah orang berbisnis, modal habis, ngutang lagi, itu bangkrut. Tapi Nabi menjawab, bukan itu yang namanya bangkrut. Orang bangkrut adalah si dia yang datang di akhirat dengan sholat, dengan puasa, dengan ibadah-ibadah, akan tapi waqad daraba hadza wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza. Akan tapi hidupnya di dunia enggak peduli urusan dengan sesama manusia. Sesaat memukul si A, menggonjeng si B,
mengambil harta si C, suka nyakiti orang, dialah orang yang bangkrut nanti di akhirat. Biarpun di dunia terlihat dia banyak sujud, banyak puasa, ternyata pahalanya habis untuk dibayarkan kepada orang yang didolimi. Kapan seorang berbuat zalim kepada orang lain, maka orang itu akan diambilkan pahala dari orang yang berbuat zalim. Artinya apa yang harus kita perhatikan saat ini, sekarang ini, detik ini juga adalah urusan kita dengan sesama manusia. Sebetulnya kalimat ini adalah kalimat keindahan yang sesungguhnya, kemesraan yang sesungguhnya. Dan semua orang rindu itu. Siapa sih yang gak pengen mesra sama ayah ibunya? Siapa yang ingin mesra dengan istrinya? Siapa yang ingin indah dengan saudaranya? Gak ada. Akan tapi ternyata hidup banyak di antara kita ini yang tidak indah. Semuanya menyadari bahwasanya kakak adik kok musuhan, gak masuk akal, bapaknya sama, ibunya sama. Dulu makan bersama, tapi kok sekarang gak tegur sama. Gara-gara rebutan waris misalnya. Allah na'udzubillah. Ini tertipu dia. Rebutan waris, na'udzubillah. Sudah begitu rajin haji sama umrah. Sudah ngerebut waris, rajin haji dan umrah. Itulah si dia yang pergi ke neraka lewat Makkah. Ada model-model semacam itu, hati-hati. Dia adalah tertipu, dia melakukan kebaikan kepada Allah, tapi lupa bagaimana dia menjaga urusannya dengan sesama manusia. Baik, berarti kita perlu betul perhatian dengan urusan sesama manusia. Kalau seandainya seorang hamba itu cukup melakukan sholat 5 waktu saja, tok, gak pakai tambahan, puasa Ramadan saja, bayar zakat kalau punya duit, haji kalau kaya, kalau punya modal, kemudian dia berusaha untuk tidak zalim kepada sesama manusia, maka ketahuilah dia ahli surga. Dia ahli surga. Akan tapi ternyata kenapa kok kita juga kadang terpancing emosi sehingga kita bermusuhan dengan sanak kerabat dan saudara. Nah ini yang harus kita pahami, karena di dalam diri kita ada hawa nafsu yang amarah bisu, yang mengajarkan kita kepada kehinaan, kepada kejelekan. Nah ini para ulama mengajarkan yang demikian ini, terus koreksi. Sehingga kalau kita mengulang-ulang belajar setiap hari nggak akan rugi. Karena apa? Hawa nafsu juga terus berkembang, berbisik dengan sebab-sebabnya. Sehingga kalau sudah permusuhan, hawa nafsu ini tidak biasa kita kekang, tidak biasa kita lawan terus, sampai dikatakan seperti bayi. Bayi yang nyusu dibiarkan, ternyata sampai gede pun menjadi nyusu terus karena tidak pernah disamping. Hawa nafsu harus dilawan seperti itu. Kita berusaha untuk itu semua. Ada ilmunya diajarkan para ulama dengan ilmu pembersih hati, ilmu tasawuf, ilmu apa. Nah ini. Jadi kita berkumpul begini harus ada dong. Setelah itu gini, kalau kita belajar, jadikanlah bahwa apa yang diomongkan oleh ustadz adalah untukku, aku, untuk modal aku untuk berubah. Termasuk yang berbicara ini karena telinganya yang paling dekat. Cuman kadang di antara kita ini naudzubillah, makanya nggak baik-baik kalau mendengar ceramah seseorang itu ternyata yang kebayang orang lain. Ustadznya bicara tentang orang yang pelit, langsung kebayang tetangganya yang pelit. Ustadznya bicara tentang seorang penggunjing, langsung ada di matanya si fulan-fulan. Dia tidak pernah dimasukkan dalam catatan orang yang bersalah. Ini problem kita. Maka yang pertama adalah kalau kita mendengar petua adalah untuk aku, bukan untuk orang lain. Aku yang harus belajar, aku yang harus buat perubahan. Dan inilah yang diajarkan Nabi SAW. Kita memulai dari diri kita sendiri. Kita harus merasa yang lebih perlu untuk mendengarkan petua-petua itu. Kita lebih perlu daripada orang lain. Kita ingin selamat, ya Allah. Ini sudah luar biasa, hadir segini banyak orang, Masya Allah. Ini pilihan Allah. Kemudian kita mau pulang ke rumah, kita buat perubahan di rumah kita. Harus kita buat perubahan.
Pandang siapapun di kiri kanan kita, dia itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar sedikit lembut kita ini. Pembantu yang ada di rumah kita, ayo, siapa beliau? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara akal, kemudian Anda rasakan kalau ada seorang bos ternyata sopan santun dengan pembantu, tambah keren atau tidak, kira-kira kan begitu kan? Dia seorang bos besar, tapi ternyata dia melihat pembantunya lebih tua, ternyata sopan santun. Pak, mohon maaf, bisa bantu dibukain pintu? Makasih Pak, Masya Allah. Bahasanya sopan santun banget nih orang. Itu yang diajarkan Nabi, akhlak yang sesungguhnya. Dan memang karena ada perubahan dalam diri kita itu macam-macam sebab. Sebab harta, sebab tahta, sebab ilmu. Gara-gara punya ilmu, wah, memandang orang kayak jelek semuanya. Tidak, apa, nggak ngerti apa-apa, jelas. Masya Allah, innalillah. Tidak tahu bahwasanya pertama kali neraka itu dinyalakan untuk orang yang berilmu, tapi ilmunya bukan karena Allah. Mau sombong dia? Suruh ingat hadis Nabi. Pertama kali api neraka dinyalakan untuk 3 model manusia. Salah satu di antara dia orang yang belajar ilmu Al-Quran, ilmu agama. Ternyata bukan untuk Allah, maka neraka buat dia. Baik, sekarang kita masuk. Setelah kita sadar betul bahwasanya kita datang ke sini untuk berbekal untuk cari ilmu untuk berubah. Anda harus memulai nanti, pasti memulai. Yang biasa marah dengan istri, lihat dia umat Nabi Muhammad, gak ada gunanya. Marah Anda itu menjadikan dia juga terpengaruh untuk bisa marah di esok hari. Tapi kalau senyum dan tutur kata yang lembut, perilaku yang baik akan merubah dia juga. Hidup itu harus indah deh, bukan dengan bermusuhan. Apakah Anda pernah dengar orang mau menikah niatnya begini? Nawaitu nikah, saya niat nikah untuk berantem dan caci maki. Ada tidak? Enggak ada. Yang kalau ada begitu dia hanya orang gila. Orang gila niat kalau menikah pengen berantem sama caci maki. Gila ya, jelas? Gila. Cuman ternyata yang banyak gila setelah menikah. Setelah menikah jadi gila. Berantem sama istri, caci maki sama istri. Pendidikan siapa itu? Insaf pulang dari tempat ini. Hilangkan kesombongan. Mungkin ada seorang suami yang biasa kasar dengan istri. Pastikan kalau Anda mau mulai tobat, mulai sadar hari ini, akan tambah cinta istri Anda dan akan indah setelah itu. Katakan, mohon maaf istriku, aku minta maaf. Tadi aku dengar ceramah. Selama ini yang salah adalah aku. Yang salah adalah aku suka ngomong kasar kepadamu. Masya Allah, akan damai. Ternyata untuk damai di akhirat juga. Seorang istri ternyata nggak mau kalah, nggak bang. Yang bikin abang marah saya suka bikin kesel dan Allah. Indah, saling minta maaf. Harus begitu, hidup itu indah. Yang sama saudara sering yang rebutan waris, hari ini harus diakhiri. Mau masuk neraka dengan berebut waris, akhiri datang bertemu, berpelukan nanti. Bahwasanya abang, aku telah mengambil hartamu selama ini, mohon maaf, aku berjanji untuk menyelesaikannya insyaallah. Mohon maafkan saya. Seorang abang yang tahu adiknya jahat betul, ternyata sudah begitu, hendaknya cabut lapang dada. Wahai adik, terima kasih. Cuman kadang dendam juga begitu. Orang minta maaf kadang nggak dimaafkan, kayak melebihi dari Allah. Allah saja maha pengampun loh ya. Kita sering menyimpan dendam yang panjang karena luka yang dalam mungkin menurutnya. Tidak, kita harus berusaha bahasanya. Mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pandang di saat kita nggak bisa melupakan kesalahannya dia, ingat dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kita berusaha buat perubahan. Jadi harus memulai dong. Adapun ilmunya belum memang. Biasanya kalau kita punya kajian, ada kajian rutin satu demi satu. Kita matangkan urusan kita dengan orang tua, matangkan betul urusan dengan saudara. Kita matangkan betul. Ilmu akhlak itu ilmu rasa, bukan ilmu akal. Kalau ilmu akal, masa orang gampang menjawab pertanyaan di sekolah, bagaimana hukum berbakti pada orang tua, hukumnya wajib. Tapi dia suka nyelkit sama bapaknya, kurang ajar sama ibunya.
Gimana hukum silaturahmi? Wajib. Putus silaturahmi gimana hukumnya? Putus silaturahmi hukumnya haram dan masuk neraka. Dia bisa nulis begitu, tapi dia nggak sadar di rumah berebut waris. Karena ilmu akhlak ini adalah bukan ilmu di otak, tapi harus dirasakan di hati. Malam ini kita membiasakan kalau belajar dengan hati kita. Baik, jadi kita ingin berubah. Selesai. Setelah ingin berubah, kita perlu berbekal ilmu, menghadiri majelis, karena ini muqaddimah. Ya, semoga ada kemudahan untuk bertemu, biarpun tidak secara langsung, kita akan saling mengejar untuk saling bertemu. Bukan Anda mengejar saya ingin bertemu kami, oh tidak, saya pun mengejar Anda untuk bertemu dengan Anda. Tinggal kita berlomba. Mungkin hari ini kami berbangga, bersyukur kepada Allah, ternyata kami yang datang kepada Anda, bukan Anda datang kepada kami. Nah ini, semoga ini diterima oleh Allah. Kami datang ke Buya, Buya belum datang ke saya, tapi saya menang, semoga ini menang di dunia akhirat insyaallah. Insyaallah kita ingin datang dengan hati, kami rindu datang, kita ingin bertemu dengan siapapun, barangkali pandangan matanya menjadikan saya semakin lembut hati dan saya diterima oleh Rasulullah. Nah ini kan harapan kita begitu. Nah, untuk belajar ada dasarnya yang sangat sederhana. Kalau Nabi menyebutkan apa sih menjadikan orang susah belajar? Al-kibru batarul haqq. Jadi yang menjadikan kita susah belajar itu kesombongan. Kalau sudah kaya, sombong. Belajar aja milih gurunya. Gurunya harus level guru tertentu, kelas tertentu. Nah ini yang perlu. Termasuk berguru pun kadang menjadi sombong dengan gurunya. Mohon maaf, harus berguru dengan orang terkenal. Nah ini kan bahaya juga. Ini yang sering kami ingatkan di kampung-kampung. Berguru dengan orang terkenal, ustadz yang masyhur, yang kelihatan di televisi, misalnya di YouTube. Nah ini kan musibah. Akhirnya apa? Kalau ketemu sama kiai kampung jadi merendahkan. Wah ini bencana ini buat orang ini. Jujur ini, semoga neneknya panjang umur. Yang neneknya meninggal dunia, coba. Yang datang kiai kampung atau saya? Kiai kampung, ya kan? Betul. Tidak akan beruntung satu kaum yang tidak bisa menghargai guru di kampungnya. Gak akan beruntung sama sekali. Kami itu begini ini hanya sekedar bagaimana bangkitkan semangat, setelah itu datang dipakai, setelah itu cari ilmu dengan kiai kampungnya. Kiai yang setiap hari teraten ngurusi anak kita. Jujur kami belajar ilmu agama sebelum belajar kemana-mana. Di mana saya kenal sholat. Di zaman yang listrik belum ada waktu itu, hanya lampu keplek di musola. Habis sholat maghrib rame-rame kita baca sholat bacanya bareng-bareng, Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Setelah itu nunggu sholat isya. Habis sholat isya lari. Karena apa? Biasa anak kecil takut, nggak ada lampu, pakai oncor, kadang mati tengah jalan, bingung nih, pakai obor. Siapa yang ngajari kita? Ustadz kampung. Makanya sebab kesombongan harus kita pangkas. Kadang sedikit punya harta sudah malas belajar. Siapa yang ngajar? Ya itu bukan selevel dengan saya. Ajib, murid soal level-levelan. Pernah suatu ketika kami diundang di sebuah tempat. Subhanallah, secara zahir baik-baik dan semoga batinnya mereka juga baik-baik. Kami datang betul dikawal kayak gitu. Kayak kami itu dianggap kayak orang tua begitu. Padahal kan belum tua ya. Semoga panjang umur semuanya. Jadi kita tuh dipapah begitu. Ya, dipapah begini ya Allah sampai didudukkan di sebuah tempat. Padahal jalan sendiri juga kuat saya kan. Maksudnya menghormati, oke lah, kita terima penghormatan mereka. Orang niat baik, duduk. Setelah itu kami bilang begini, kami berkata, ayo Pak, segera dimulai pengajiannya biar tidak kemalaman. Kata orang yang di situ, Buya, nunggu Pak Kiai.
Pak Kiai belum datang. Hati saya bangganya, Masya Allah, Alhamdulillah. Masih ingat sama kiainya, berarti ini ke orang kampung selamat ini. Setelah itu saya makan biasa. Kayaknya ngerti hobi saya, tapi nggak usah di sini bingung-bingung begitu. Nanti langsung bingung. Hobi saya itu adalah rebus-rebusan mak kacang atau apa. Ya yang iseng, yang nggak gampang yang amat itu. Baru makan di pertengahan ini tiba-tiba bilang, Buya, yuk naik ke panggung. Katanya nunggu kiai. Sudah tadi itu Buya. Kami ingat betul kiainya itu nyalami saya, tidak tahu saya kalau itu kiai. Dan tidak diperkenalkan oleh orang itu. Dan waktu turun dari motor kami tahu, karena kan di balik panggung, rumahnya itu di balik panggung. Ini panggung, kita rumahnya begitu. Jadi dia naik motor bisa ke situ. Kami masih ingat betul kiai kampung itu adalah datang dengan sepeda motor pakai jas, jaket, bukan jas, jaket. Sehingga kopi yang hitamnya taruh di dalam. Waktu mengambil pun kami masih ingat kena sorot lampu itu bungkuk-bungkuk, karena saya kelihatan muka saya makan. Ambil bungkuk begini, pakai kopi begini, dengan gaya yang setengah merunduk, ketawaduannya gayanya kiai kampung ahli surga. Lalu salaman dengan kami. Ada orang nyalami dia biasa saja, salaman dengan kami. Ternyata setelah itu langsung berdiri. Di mimbar judul pengajian saya berubah. Di antara kalimat yang kami sampaikan kepada mereka dan kami sampaikan kepada Anda di majelis ini, tidak akan beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati gurunya. Tidak akan beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati ustadz di kampungnya. Karena mereka yang susah, dengan susah payah mendidik kita. Mbah kita meninggal, dia yang sibuk, anak kita belajar, dia yang sibuk semuanya. Bukan ustadz yang selama ini Anda lihat di televisi, di YouTube lagi. Anda kenal Anda di YouTube kayaknya. Aneh. Yang di kampung itu loh yang setiap hari ngurusi Anda, harus Anda perhatikan lebih. Saya sedih, saya tidak bangga kalau Anda menghormati saya, kalau tapi Anda tidak bisa menghormati kiai kampung. Kenapa? Anda nggak dapat apa-apa. Bahkan mungkin dekat dengan saya malah jadikan Anda sombong, nggak ada gunanya. Tolong kiai kampung jaga. Karena mereka dengan Masya Allah, kita tahu ustaz-ustaz di kampung itu bagaimana. Kalau ngajar, kalau musim panen sering terlambat karena dia harus cari nafkah. Belum punya sabun cair, yang ada sabun, sehingga saking buru-burunya mandi. Di sini ada putih, ada sabunnya. Allah, saya bisa ngomong karena pernah kebayang yang demikian ini, Masya Allah. Tolong hei hamba Allah. Makanya jangan mengandalkan hanya majelis seperti ini. Kapan ketemu lagi kita? Semoga panjang umur. Dan itu kami hanya menggugah bahasanya Anda bisa belajar dengan ustaz di kampung Anda yang mengajari wudu. Mungkin Anda berkata, tapi cara nyampainya gak enak. Yang bikin gak enak tuh hati Anda yang kurang cinta kepada dia. Anda menyalahkan orang lain, yang salah hati Anda sendiri. Kalau Anda cinta dengan guru Anda, nyambung, biarpun bahasanya tuh biasa saja, masuk ke hati Anda. Ini loh. Jadi kami hanya membuka ini saja. Kalau kami akan mengadakan rutinan di Cinta, atau kapan adanya rutinan sih? Nggak ada. Semoga kita sering bertemu dalam kebaikan di dunia hingga kelak di surga. Nah, kuncinya apa? Tanggalkan kesombongan.